ya, kan kita harus jadi blessing bagi orang lain. Baik, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema yang Tuhan taruh di hati Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Mari katakan bangkit jadilah pemenang. 2, 3. Bangkit jadilah pemenang ya. The year to rise up, be victorious. Jadi sepanjang tahun 2023 ini kita akan merenungkan, menghidupi kebenaran rise up, be victorious. Bangkit jadilah pemenang. Dan hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul kalah tapi menang ya. Menang tapi kalah. Apa maksudnya? Oke, yuk kita buka bersama Kejadian pasal 32. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Saya akan baca ayat 22, saudara 23, demikian kita saling bergantian ya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Oke. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, teks ini merupakan kisah yang unik dan misterius ya dalam kehidupan Yakub. Dan untuk kita bisa memahami kisah ini, kisah yang unik dan misterius ini, kita perlu tahu backgroundnya Yakub dulu sebelum peristiwa ini terjadi. Berapa banyak saudara yang sudah tahu kisah Yakub? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Wow, oke. Cukup, ada yang begini. Ada yang separuh-separuh berarti ya, ada yang mantap, ada yang separuh-separuh, dan ada yang belum tahu. Jadi boleh ya saya jelasin sekilas saja kehidupan Yakub supaya kita ngerti kisah ini saudara ya. Jadi Yakub itu adalah anak Ishak dan Ribka ya. Yakub itu cucunya Abraham saudara. Nah Yakub itu punya kokoh namanya Esau, jadi mereka itu anak kembar saudara ya. Dan Alkitab mencatat bahwa Ishak itu lebih mengasihi Esau daripada mengasihi Yakub. Jadi Yakub ini fatherless ya. Jadi dia punya bapak secara jasmani, tapi bapaknya enggak terlalu mengasihi dia ya. Bapaknya lebih mengasihi kokohnya yaitu si Esau. Jadi ini memang keluarga Ishak ini ada problem ya saudara ya, problem favoritisme saya sebut ya. Jadi anak favoritnya Ishak itu Esau, bukan Yakub. Nah Yakub itu anak favoritnya Ribka, jadi Yakub ini anak mami ya. Dan ya sedih sih karena papahnya lebih sayang sama kokohnya si Esau ini saudara.
Nah kalau sudah baca kitab Kejadian pasal 27, ini terkenal banget ya, sejak saya sekolah minggu juga diceritakan saudara ya. Saudara tahu, jadi ketika Ishak sudah sangat tua mau meninggal dunia, matanya juga udah mulai kabur begitu. Ishak itu mau apa? Memberikan berkat saudara ya, yang terbaik, berkat yang terbaik kepada anak kesayangannya yaitu Esau. Nah Ribka nggak terima ya kan, anak kesayangan Ribka kan Yakub bukan Esau gitu. Jadi Ribka maunya itu yang dapat berkat terbaik dari Ishak adalah Yakub ya. Dan singkat cerita Ribka dan Yakub ini berhasil memperdaya Ishak yang memang matanya sudah kabur karena sudah sangat tua saudara ya. Yakub berpura-pura menjadi Esau. Dan berkat itu akhirnya turun kepada Yakub. Dan ketika Ishak sadar kalau dia telah ditipu ya, dikelabui oleh Yakub, Ishak cerita ke Esau saudara ya, dan Esau marah sekali dan sejak hari itu Esau menaruh dendam ya, dendam sama adiknya, sama Yakub. Dan bahkan dikatakan oleh Alkitab Esau berniat membunuh Yakub saudara. Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan sekali di keluarga ini. Dan Ribka langsung minta Yakub pergi ya dari rumah. Pergi dari rumah karena kokoh kamu mau bunuh kamu gitu ya, dendam. Jadi Yakub melarikan diri saudara ya. Singkat cerita Yakub ke rumah pamannya yang bernama Laban, melarikan diri jauh dari rumah orang tuanya ke rumah Laban selama 20 tahun bekerja di sana dan menikahi 2 anak Laban yaitu Lea dan Rahel. Kemudian Alkitab juga catat Yakub ini lihai, ya, dia cerdik, dia juga licik saudara ya. Jadi dia singkat cerita main tipu-tipuan lah. Laban juga lihai, Laban tipu Yakub, Yakub tipu Laban, begitu saling tipu menipu dua-duanya. Dan akhirnya Yakub yang berhasil mengambil alih harta milik Laban saudara ya, dengan tipuannya dia berhasil mengambil harta kekayaan Laban, dia jadi seorang yang sangat kaya dan sekali lagi dia melarikan diri. Jadi dia 2 kali nih melarikan diri. Yang pertama dia melarikan diri dari Esau dan yang kedua dia sekarang melarikan diri dari Laban ya. Jadi dia bawa itu harta milik Laban, dia bawa istri keluarganya, semua anak-anaknya, dia bawa melarikan diri menjauh dari Laban. Dia juga takut saudara ya. Nah singkat cerita kalau sudah baca kitab Kejadian pasal 31 ayat 3 di situ ditulis bahwa Tuhan menyuruh Yakub kembali ke negeri asalnya. Jadi dalam proses pelarian dari Laban itu Tuhan berfirman kepada Yakub untuk kembali ke negeri asalnya, ke rumah orang tuanya, dan Yakub taat sama firman Tuhan ini ya. Jadi dia mau pulang ke negeri asalnya. Tapi ada satu masalah yang dihadapi Yakub kalau dia pulang ke negeri asalnya. Siapa saudara masalahnya? Esau. Karena 20 tahun yang lalu Esau itu dendam dan mau membunuh Yakub. Itu sebabnya menurut saya ini cerita menarik. Yakub dalam posisi yang ketakutan sebenarnya, tapi dia nurut sama Tuhan. Jadi dia tetap bawa itu keluarganya, semua harta miliknya ke negeri asal, tapi dia nggak mau langsung datang ketemu Esau. Dia kirim utusan, ya. Nanti saudara bisa baca itu. Dia kirim utusan, saudara, untuk menemui Esau. Kemudian utusan Yakub ketemu sama Esau, lalu melapor ke Yakub, bos, gitu ya, bos Yakub, ya. Ini saya sudah ketemu sama Esau dan ternyata Esau juga sedang dalam perjalanan membawa 400 orang untuk bertemu dengan bos Yakub begitu. Mendengar hal itu Yakub dikatakan di Alkitab ya saudara, dia sangat ketakutan dan sesak hati ya, sangat ketakutan dan sesak hati. Kenapa? Karena Yakub mikir gini, wah kokoh aku kenapa datang bawa 400 laki-laki? Itu kan satu pasukan. Oke, 400 orang, kenapa dia harus datang bawa 400 orang untuk menemui aku dan keluarga aku? Jangan-jangan dia masih dendam dan dia mau membunuh aku dan keluargaku, saudara. Makanya dikatakan di Alkitab, Yakub itu sangat ketakutan dan sesak hati. Saudara bisa lihat itu di Kejadian pasal 32 ayat 7 sampai 11. Dan setelah itu Yakub langsung berdoa kepada Tuhan, ya. Dia berdoa minta supaya Tuhan melepaskan dia dari tangan Esau yang berbahaya, yang mengancam nyawanya, saudara. Nah itu backgroundnya. Oke, jadi saudara ngerti ya, backgroundnya dia berdoa nih sama Tuhan, minta supaya Tuhan lindungi dia
melepaskan dia dari tangan Esau yang berbahaya ya, yang bisa mengancam nyawanya. Nah, setelah selesai berdoa di malam terakhir, inilah teks ini ya, pada malam itu. Ya, jadi saya tadi ceritain sekilas introduksi latar belakang supaya saudara ngerti teks ini. Bahwa posisi Yakub di malam itu sangat ketakutan. Ya, jadi dia sangat ketakutan. Lalu dia minta ini keluarganya menyeberang dulu di tempat penyeberangan di sungai Yabok, saudara ya. Kemudian dikatakan setelah keluarganya duluan menyeberang, tinggallah Yakub seorang diri. Jadi lonely ya dia. Dia posisinya sedang sangat ketakutan, dia sangat tertekan, sesak hati, Alkitab tulis gitu, sesak hati ya. Ini malam tergelap dan terpanjang dalam hidup Yakub dan saat itu dia lonely, dia seorang diri saudara ya di malam itu. Nah tiba-tiba kalau sudah baca ini teksnya, ada seorang pria muncul dan menyerang Yakub. Kemudian dikatakan oleh Alkitab bahwa pria itu bertarung, bergulat dengan Yakub sepanjang malam. Nah pertanyaannya adalah siapa pria ini saudara ya. Nah kalau saudara baca di ayat 30 itu dijelaskan siapa pria itu. Dikatakan bahwa Yakub menamai tempat pertarungannya itu Peniel sebab katanya apa saudara? Aku telah melihat siapa? Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi siapa pria yang bertarung, yang bergulat dengan Yakub ini? Jelas di ayat 30 ya, saya nggak mau pakai tafsiran macam-macam. Ayat 30 sudah menjelaskan bahwa itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Ya, Allah yang menjadi manusia. Itu sebabnya kenapa pria ini harus pergi sebelum fajar tiba. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah bisa hidup, langsung mati saudara. Kecuali Yakub. Yakub memang mendapatkan grace, mendapatkan kasih karunia. Karena meskipun dia berhadapan muka, nyawanya tertolong ya. Tapi kalau orang lain lihat, makanya kenapa fajar pagi itu pria itu harus pergi. Karena kalau ada orang lihat mati saudara ya, itu sangat berbahaya sekali. Makanya pria itu segera pergi ketika fajar menyingsing. Nah saudara dari kisah pergulatan Yakub dengan Allah ini kita hari ini mau belajar dua prinsip dari kehidupan yang berkemenangan. Karena kalau sudah baca di ayat 28, ya saya baca sekali lagi ya. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan siapa? Allah dan manusia. Dan engkau Yakub, engkau menang. Ya. Jadi dari ayat 28 ini jelas Tuhan menyebut Yakub itu sang pemenang. Ya. Nah hari ini kita mau belajar dua prinsip kebenaran firman Tuhan. Seperti apa sih kehidupan sang pemenang ya? Seperti apa kehidupan yang berkemenangan itu? Siap saudara? Mari siapkan catatan saudara, saya akan eksposisi teks ini. Kita akan belajar bersama kehidupan yang berkemenangan. Yang pertama saudara, kehidupan yang berkemenangan itu berbicara mengenai kehidupan yang mengalami Tuhan secara pribadi. Yuk katakan bersama, mengalami Tuhan secara pribadi. 2, 3, mengalami Tuhan secara pribadi. Ayat 24 saya baca buat saudara ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Nah, saudara harus tahu bahwa Yakub ini adalah seorang yang sudah tahu banyak tentang Tuhan. Ya, Yakub itu tahu tentang Tuhan, Allah YHWH itu saudara, Yahweh, Allah yang disembah oleh engkongnya, kakeknya Allah Abraham dan juga disembah oleh papahnya yaitu Ishak. Jadi Yakub itu banyak mendengar informasi tentang Allah Abraham dan Allah Ishak saudara ya. Tentu dia adalah seorang yang sudah banyak tahu tentang Allah. Dan yang menarik saudara, dalam kondisi tergelap dalam hidupnya, karena dia saat itu sedang mengalami
posisi yang sangat takut dan sesak hati karena harus besoknya dia harus berhadapan dengan kokohnya Esau dengan 400 orang yang bisa saja membunuh dia dan keluarganya. Jadi saudara bisa bayangkan ini thriller ini kalau drama ya. Ini lagi posisinya thriller dan horor saudara di malam ini. Malam yang tergelap dan terpanjang dalam hidupnya. Sampai Yakub kan berdoa minta Tuhan melepaskan dia dari tangan Esau. Tapi saudara yang menarik adalah sementara Yakub belum bertemu Esau, malah Tuhan datang mengejar dan menyerang Yakub. Ini kan aneh ini. Ya. Dia kan doanya minta supaya Tuhan itu melindungi dia, melepaskan dia dari tangan Esau. Tapi cara Tuhan menjawab doa Yakub ini bukan dengan memberikan perlindungan. Tapi Tuhan jawab doa Yakub dengan memberikan pertarungan. Yakub minta perlindungan, Tuhan kejar dan serang dia dalam sebuah pertarungan. Dalam sebuah pergulatan. Saudara, saya yakin Yakub pada saat itu pasti bingung sekali. Karena yang dia minta itu perlindungan. Dia gak minta pertarungan, dia gak minta pergulatan. Tapi Tuhan datang dan gak cuma datang, Tuhan serang Yakub. Jadi Yakub ini dikejar dan diserang oleh Tuhan 1 hari sebelum Yakub ketemu Esau, saudara. Nah ini makanya saya bilang ini sebenarnya kisah yang unik dan misterius, saudara. Ini sangat misterius sekali cara Tuhan ini. Saya nggak bisa memahami cara Tuhan ini, saudara. Ini sebuah jawaban doa yang aneh menurut saya. Yang susah dimengerti oleh akal budi kita, oleh pikiran kita. Nah saudara, sekarang saya mau coba tarik ke dalam kehidupan kita. Karena kita juga orang-orang beriman sama seperti Yakub, amin. Kita orang-orang percaya ya. Jadi kita juga saya yakin kalau lihat dari wajah saudara ya saudara sudah tahu tentang Tuhan. Apalagi kalau saudara Kristen sejak lahir ya. Kalau keluarga saudara Kristen, saudara ikut Sunday school, sekolah minggu, ikut youth, remaja, ikut ya. Masih remaja ya semua ya? Oh enggak, sudah dewasa muda juga ya. Di BIC ini jemaatnya pemuda dan dewasa muda. Dan saudara, saudara sudah tahu tentang Tuhan ya. Saudara sudah mengerti lah Allah kita Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Juru selamat kita Yesus Kristus. Allah adalah kasih, Allah adalah sahabat, sobat yang setia, Allah adalah gembala yang baik, Allah adalah juru selamat dan semuanya kita tahu lah ya. Kita tahu, kecuali saudara baru ya menjadi Kristen, ada beberapa ya yang baru, oke. Tapi ini saya lagi ngomong sebagian besar orang yang sudah lama percaya Tuhan dan sudah lama mendengar banyak informasi tentang Tuhan. Saudara udah puluhan, ratusan, ribuan kali dengar khotbah. Kalau dihitung-hitung gitu ya, khotbah hari Minggu, belum lagi di YouTube, ada banyak lagi pengkhotbah-pengkhotbah, saudara juga bisa lihat banyak service online, banyak banget, saudara bisa dengerin banyak khotbah ya. Jadi pengetahuan saudara tentang Tuhan itu makin banyak saudara ya, udah banyak dengar khotbah, saudara tiap hari saat teduh, baca Alkitab, saudara baca renungan, tiap hari saudara baca renungan, itu kan waduh, pengetahuan saudara pasti tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan ya dan lain sebagainya. Pasti udah banyak. Jadi kita kira-kira mirip lah sama Yakub gitu ya. Kita sudah punya pengetahuan. Nah, tapi saudara harus berhati-hati karena kadang-kadang dengan banyaknya pengetahuan kita tentang Tuhan, lama-kelamaan kalau kita nggak hati-hati, kita jadi merasa Tuhan itu sesuatu yang biasa. Udah tahu ya. Apalagi kalau dengar khotbah, ini khotbah pasti nih Kode ini ngomonginnya pasti ini nih ya. Ada orang-orang yang kalau udah terlalu banyak pengetahuan bahkan suka mengkritik para pengkhotbah ya. Mengkritik para pembicara. Tapi puji Tuhan di BIS ini tidak ya, haleluya. Saya lihat wajah saudara adalah wajah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Tapi kalau biasanya kalau ada jemaat yang sudah banyak tahu firman itu ketika pendeta khotbah dia gini nih. Abis ini kesini nih poinnya. Abis ini tahu nih bakal begini gitu saudara ya. Bukan di sini, bukan ya. Kalau di sini semua orang-orang yang sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau kita udah terlalu banyak pengetahuan saudara, bisa berbahaya itu kita jadi merasa Tuhan itu udah gak spesial lagi.
Ya, Tuhan itu nggak unik lagi. Udah tahu, udah bisa ditebak Tuhan. Ya, udah tahu kayak sebab akibat gitu ya. Udah ngerti gitu. Ini pasti begini nih. Ini Tuhan ini pasti begini nih gitu. Nah, hati-hati saudara. Kalau saudara sudah mulai merasa Tuhan itu biasa, Tuhan itu sesuatu yang umum, tidak lagi unik, tidak lagi misterius, tidak lagi spesial. Lama-kelamaan kalau kita nggak hati-hati, kita bisa kehilangan greget sama Tuhan. Itu greget bahasa apa ya? Kehilangan greget. Saudara masih ke gereja sih, tapi nyanyi pun saudara udah tadi worship leader nyanyi, oh mari kita semua. Tapi kalau kita sama Tuhan itu merasa udah biasa. Ya endless, belum ada beberapa orang bahkan bukan di sini. Pendeta lagi khotbah, dia keluarin handphone dan dia lagi chatting sama temennya, saudara. Bukan di sini. Ya, saya suka perhatiin, saudara kadang-kadang ya. Dia masuk Instagram, main WhatsApp, pendeta lagi khotbah, saudara. Udah tahu nih pendeta bakal ngomong begitu. Bosen. Gimana? Mau makan di mana kita habis ini? Bisa ngechat, saudara, sementara firman Tuhan sedang disampaikan. Udah nggak ada lagi rasa hormat, rasa takjub, rasa kagum dengan Tuhan, udah nggak ada. Karena ini biasanya sekali lagi bukan yang Kristen baru ya, yang baru dibaptis, bukan. Ini saya lagi ngomongin Kristen yang biasanya yang lahir udah Kristen, saudara ya, orang tuanya Kristen, nenek moyangnya Kristen. Nah itu tuh yang berbahaya, saudara ya. Bukan berarti saya minta semua handphone di off, nanti kalau ada hal-hal yang penting kan saudara juga perlu, tapi paling nggak di silent lah ya, supaya saudara bisa lebih fokus gitu, saudara. Tapi saya melihat ada orang-orang Kristen yang udah merasa Tuhan itu biasa aja. Jadi saudara udah kehilangan apa ya saya sebut itu, gregetnya itu saudara udah hilang. Padahal dulu pertama kali saudara terima Tuhan Yesus ya, ini saya juga ceritalah pengalaman saya terima Tuhan Yesus SMP kelas 2 ya, atau kelas 2, 14 tahun, umur 14 tahun. Saya tuh ngalamin Tuhan Yesus tuh umur 14 tahun. Waktu saya pertama kali terima Tuhan Yesus, saya cerita saya aja deh ya. Waktu saya pertama kali terima Tuhan Yesus, saudara, itu rasanya, saudara ya, kemudian saya memberi diri dibaptis. Di baptisan itu kayak apa ya, saya tuh sama Tuhan kayak pengen baca Alkitab tiap hari, pengen berdoa tiap hari, kalau gereja ada kebaktian tiap hari saya mau ke gereja, tapi kan enggak, ya, di Indonesia enggak ya. Jadi saya kepengen ke gereja, saya pengen ikut komunitas ya, wah kayaknya tuh cinta sama Tuhan gitu, menyala-nyala sama Tuhan. Ketika di gereja lagi pujian penyembahan, ya saya nggak akan main-main handphone dan lain sebagainya. Enggak, saya akan ikut, saya akan nyanyi, saya nangis, saya bersuka cita. Itu Dedi dulu 14 tahun ya, umur 14 tahun saya bersuka cita, saya bawa teman-teman saya persekutuan, di SMP saya ajak persekutuan, SMA saya juga ajak teman-teman saya persekutuan. Jadi rasanya tuh kayak berkobar-kobar gitu, kayak rohku menyala-nyala gitu, melayani Tuhan, haleluya. Dan saya lihat cukup banyak teman-teman saya juga yang seperti itu, tapi ternyata gak semua bisa mempertahankan api itu, saudara ya. Dan ada waktu-waktu di mana saya sendiri secara pribadi ngaku nih ya, jujur kan keterbukaan awal dari pemulihan. Saudara jangan pikir kalau pendeta rohnya menyala-nyala terus, enggak juga saudara. Ya ada waktu-waktu di mana saya melempem juga ya. Karena saya belajar teologi, saya kan belajar teologi, diajarin teologi sistematika, doktrin tentang Allah, doktrin tentang Kristus. Saya ada loh masa-masa di mana saya ngerasa Tuhan itu, pengetahuan saya tentang Tuhan sudah umum dan biasa. Tuhan gak lagi menjadi pribadi yang spesial waktu seperti saya umur 14 tahun. Di mana saya menyalanya. Saya ngaku nih, saya jujur, saya di kapel waktu STT. Ya, saya ya main handphone. Ya, dosen saya khotbah, saya ngobrol sama teman saya main catur. Sorry ya, saya ngaku ini. Saya cerita, saudara, dosen saya lagi khotbah, ini mahasiswa teologi model kayak Ko Dedi. Ya, tapi ya memang begitu realitanya. Ya, saudara ya, saya ngalamin di mana saya ngerasa Tuhan enggak lagi menakjubkan buat saya. Seperti waktu saya umur 14 tahun. Itu kalau sudah tahu, saya kehilangan kasih mula-mula sebenarnya. Saya sudah kehilangan gregetnya sama Tuhan. Ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan bawa saya kembali. Haleluya. Dan kalau saudara sedang merasakan seperti yang saya rasakan, saudara merasa sudah Tuhan itu umum, Tuhan itu biasa, enggak lagi menjadi pribadi yang membuat saudara kagum, membuat saudara takjub, dan akhirnya saudara merasa bahwa kehidupan kekristenan saudara menjadi sebuah kehidupan yang membosankan saudara, maka saudara pasti akan mengalami yang namanya diuji kembali. Saudara ya,
Karena Albert Einstein ya saudara tulis hidup tanpa perasaan takjub adalah hidup yang membosankan. Ya. Kalau saudara hidup itu udah gak punya lagi perasaan kagum, takjub gitu ya. Maka semua yang saudara kerjakan hanya rutinitas yang membosankan. Semuanya jadi monoton termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Nah saudara kalau kita ngalamin seperti itu, kalau kita sudah kehilangan perasaan takjub dengan Tuhan, kita sudah kehilangan sense of extraordinary, kita sudah ngerasa Tuhan biasa aja, ya firman Tuhan juga biasa aja, maka saudara pasti akan mengalami seperti yang dialami Yakub. Tuhan akan kejar dan serang saudara. Bahasanya memang agak gimana ya? Ya, Tuhan pasti akan kejar dan serang kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dia gak mau kehidupan kerohanian kita membosankan karena Dia bukan Allah yang membosankan. Halo, amin. Dia bukan Tuhan yang membosankan. Dia mau tunjukin sama kita bahwa Dia melampaui akal pikiran kita. Dia gak bisa ditebak dan cara kerjanya misterius. Itu yang dialami oleh Yakub. Dia mengalami tantangan dari Tuhan kalau saya bilang ya. Tuhan tantang lagi pengetahuannya. Dia kan sudah tahu banyak tentang Tuhan ya. Yakub sudah tahu banyak tentang Tuhan saudara. Dan Tuhan uji kembali supaya apa? Supaya Yakub mengalami Tuhan sekali lagi. Mengalami secara pribadi. Bukan lagi perkataannya Abraham atau Ishak. Tapi kau alami sendiri secara pribadi. Tuhan mau bawa Yakub tuh kenal Tuhan lebih lagi saudara. Bukan berarti dia belum kenal Tuhan, dia sudah kenal Tuhan. Tapi dia mau dibawa Tuhan untuk masuk ke dalam sebuah season. Season yang lebih deep, yang lebih dalam tentang Tuhan. Sehingga dia gak akan pernah tergoncangkan lagi saudara. Tuhan mau mengubah hidup Yakub yang kita kenal sebagai penipu itu ya. Penipu. Nah saudara dikasih Tuhan demikian juga dengan hidup kita. Tuhan pasti akan mengejar kita. Ada momen-momen, saya gak bilang selalu ya, tapi ada momen-momen dalam hidup kita di mana kita akan dikejar dan diserang sama Tuhan. Supaya kita tetap punya kasih yang mula-mula itu. Supaya kita tetap punya greget sama Tuhan. Supaya kita gak kehilangan iman, pengharapan dan kasih. Tapi kita boleh tetap terus menyala-nyala, mengasihi Tuhan sampai pertandingan iman kita selesai. Amin. Iya, karena Dia sangat mengasihi kita. Tapi memang saya harus ngomong bahwa apa yang dialami Yakub ini sama sekali tidak nyaman buat hidup Yakub. Apalagi buat keinginan dagingnya. Namanya struggling, yang namanya yang namanya pergumulan saudara, itu adalah sesuatu yang sifatnya itu menegangkan. Ini bahasa saya sih. Apa sih pergumulan itu? Pergumulan itu adalah ketegangan antara pengetahuan kita tentang Tuhan dengan realita yang kita alami secara pribadi. Ketegangan antara sesuatu yang ideal dengan realita. Idealnya tuh Tuhan itu kita udah bisa tebak. Begini. Tapi realitanya Tuhan gak begitu. Pernah gak ngalamin? Ayo jujur, saudara pernah gak ngalamin, saudara udah tahu Tuhan itu mengasihi manusia, Tuhan mengasihi kita. Tapi pernah gak saudara ngalamin momen di mana saudara ngerasa Tuhan gak peduli sama saudara? Pernah? Gak usah angkat tangan. Kok orang lain ditolong, saya enggak ya? Kok orang lain diberkati, saya enggak ya? Kok orang lain dapat pacar, saya enggak ya? Kok orang lain nilainya segitu, saya udah double effort kok nilai saya segini ya, enggak seperti orang itu. Kan saya udah melayani Tuhan, saya sudah melakukan ini, itu, tapi kok saya mengalami kerugian, kok saya mengalami kehilangan. Saya cerita saya deh, saudara banyak yang udah tahu sih, tapi singkat aja ya. Waktu saya terima Tuhan Yesus, keluarga saya semua terima Tuhan Yesus, saudara pikir semuanya berjalan mulus? Enggak, kami ditipu, habis, minus, bukan nol, minus. Ya, harus bayar utang dan papa mama saya ribut berantem terus dan waktu itu papa saya ngomong, mana Tuhan, mana perlindungan Tuhan, kalian ke gereja, kalian melayani, mana katanya ada perlindungan Tuhan, tapi kok kita bisa ditipu, habis keuangan kita. Ini cerita keluarga saya saudara ya. Dan waktu itu saya ngalamin ketegangan antara Tuhan yang saya ketahui di pikiran saya dengan realita yang dialami keluarga saya yang jelas ada di depan mata saya bahwa yes kita ditipu oleh orang yang juga gereja. Ya.
Dan dia habisi semua uang kita dan dia pergi dan kita nggak bisa melacak dia. Minus keuangan keluarga kami. Dan papa mama saya tuh hampir ribut melulu setiap hari masalah duit. Pusing, stres saudara ya, karena harus bayar utang. Utang bank belum lagi dong, wah saya gak mau cerita banyak lah. Tapi intinya saat itu saya ngalami ketegangan. Saya ngalamin ketegangan ketika papa saya nantang, di mana Tuhanmu? Kalian ke gereja katanya ada perlindungan, malaikat melindungi, menjaga, kayak itu yang kita dengar Mazmur 91. Tapi tadi ya Mazmur 91 tiap minggu kan kita, tapi kok ya itu yang, ini saya cerita pengalaman saya saudara ya, nggak mulus. Saya ngalamin ketegangan, kok Tuhan gak seperti yang saya pikirkan ya. Kok Tuhan gak seperti yang saya bayangkan ya. Kok Tuhan gak seperti yang pendeta-pendeta khotbahkan ya. Saya kan di gereja Pentakosta ya, gereja Bethel Indonesia. Gereja Pentakosta kan kalau khotbah selalu mujizat, kesuksesan, kemakmuran. Yuk, dan saya selalu amin, ya mujizat, kesuksesan, kemakmuran, amin gitu ya. Gak ada pendeta bilang, oh kita akan mengalami kerugian, oh kita akan mengalami kehilangan. Mana ada pendeta Pentakosta khotbah begitu ya. Khotbahnya pasti kan, wah mujizat, kemenangan, keberhasilan, dan lain sebagainya. Dan saya masih polos-polosnya kan. Polos nih kan umur 15-16 tahun tuh waktu keluarga kami habis itu saudara ya. Tapi kok kenyataannya kok Tuhan izinkan ya penipu itu menghabisi keuangan keluarga kami, saudara. Nah, hal-hal seperti itu dialami saudara secara pribadi oleh saya. Tapi kalau saudara lihat saya sekarang, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tetap menyala-nyala. Perjalanan hidup saya, keluarga saya nggak mulus, ya. Tapi sampai hari ini saya jadi hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan dan saya nggak pernah nyesel ikut Tuhan Yesus. Meskipun saya mengalami banyak dinamika perjalanan dalam kehidupan saya tahu bahwa Tuhan tetap berdaulat memegang kendali atas hidup dan keluarga saya. Dan sampai hari ini saudara bisa lihat kesaksian keluarga saya, semua dipulihkan Tuhan memang akhirnya. Ya, tapi bukan itu yang terpenting, bukan hasil yang terpenting, tapi prosesnya itu. Dan kita semua dibawa untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan lagi karena kata pendeta, bukan lagi karena kata orang lain. Tapi karena kita, saya, mama saya, cici saya, sampai papa saya juga. Kita semua akhirnya ngalamin Tuhan secara pribadi. Dan papa saya bisa ngomong gini loh. Dia yang tadi gak mau terima Tuhan Yesus, dia akhirnya baptis. Terima Tuhan Yesus, baptis saudara papa saya. Dan dia bisa ngomong bahwa iya Tuhan Yesus itu hidup. Dia bisa ngomong gitu. Tuhan Yesus itu nyata sekali ya buat keluarga kita. Papa saya bisa ngomong gitu, dulu gak bisa. Prosesnya panjang sampai dia ngomong bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul hidup nyata atas keluarga kita. Dia ngomong begitu dan dia menyerahkan dirinya ke Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis. Padahal tadinya dia keras sekali dan dia tantang kita terus-terusan, dia gedor kita. Mana Tuhanmu, mana Tuhan? Akhirnya dia mengakui yes Tuhan ada. Tadinya gak percaya, akhirnya dia percaya Tuhan dan dia menjadi pengikut Tuhan, jadi murid Tuhan. Tapi itu semua prosesnya panjang saudara. Dan kenapa papa saya sampai bisa begitu, kami semua bisa begitu. Karena Tuhan mau bawa kita mengalami dia secara pribadi. Amin. Saya bersyukur, ini sedikit aja karena saya mau cerita sedikit aja ya saudara ya. Kita ini bakal kehilangan banyak orang-orang nih di BIC tahun 2023 ini. Jadi nanti bukan hanya Raquel nih yang akan saya doakan. Tapi saudara nanti akan sering melihat orang didoakan di depan ini ya. Gak usah sebut nama lah. Februari udah ada, Maret juga udah ada, April juga udah ada ya. Dan itu adalah orang-orang leadersnya BIC ya, maksudnya orang-orang yang komitmen dengan BIC dan mereka akan pulang ke Indonesia. Cukup banyak di tahun ini saudara ya. Tapi saya mau begini saudara, saya senang dengan komunitas ini, saudara menyala-nyala, saudara berkobar-kobar, abis retret kemarin. Waduh ya, setelah retret di Jamaah Tuhan semua, itu saya lihat ya semangat saudara ya, saudara menyala-nyala dalam community juga saudara kuat ya dalam community. Tapi akan datang waktunya kalau kita di luar negeri ya, akan datang waktunya orang-orang teman-teman baik kita itu akan pulang, mereka akan for good. Dan yang saya khawatirkan adalah kalau saudara nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kalau saudara nggak punya pengenalan pribadi sama Tuhan, ketika teman baik saudara pulang, ya dan teman baik itu yang apinya selama ini membuat saudara menyala-nyala dan dia udah gak ada lagi di dekat saudara, yang saya khawatirkan saudara ikut padam karena orang itu udah gak ada lagi.
Dan Tuhan gak mau begitu. Tuhan gak mau iman kita iman komunal semata-mata. Semangat karena orang lain. Bukan berarti iman komunal itu tidak penting. Iman komunal itu penting. Kita bersemangat karena ada orang lain yang bersemangat. Itu penting ya. Tapi itu bukan yang terpenting. Ngerti ya kalimat saya? Komunitas itu penting. Ya, orang-orang baik, orang-orang menyala-nyala cinta Tuhan itu penting. Komunitas itu penting, saudara ya. Tapi tetap tidak bisa menggantikan pengalaman dan pengenalan saudara secara pribadi dengan Tuhan. Karena people itu come and go. Sorry saya harus ngomong. Ya, orang itu bisa datang dan pergi. Saudara nggak bisa ngandelin orang. Ya, saudara harus punya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara akan hadapi masa-masa di mana saudara dikejar sama Tuhan, di mana Tuhan serang saudara, supaya saudara tidak lagi punya iman berdasarkan kata orang lain, tapi saudara punya pengalaman secara pribadi sehingga kalaupun gak ada orang lain di sekitar saudara, saudara tetap bisa berkata, Tuhanku adalah Yesus Kristus dan aku akan mengasihi Dia seumur hidupku. Amin. Meskipun badai datang silih berganti, aku akan tetap mencintai Yesus sampai selama-lamanya. Yang kedua saudara ya, yang terakhir. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan yang berkemenangan? Kehidupan yang berkemenangan adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Katakan mengandalkan Tuhan. Saudara tadi dikatakan di ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Ya, sehingga terpelecok dan kita tahu kaki Yakub pincang. Nah saudara sebenarnya kata memukul di ini bahasa Indonesia pakai kata memukul ya, tapi sebenarnya bahasa Ibraninya itu menyentuh. Ya, menyentuh, bukan memukul sebetulnya, tapi menyentuh. Tiba-tiba ingat lagu He Touch Me, oh He Touch Me, tahu gak lagu itu? Dia jamah, oh dia jamah dan beri damai di hatiku. Nah, saudara jadi Tuhan itu jamah lebih tepatnya sebenarnya dalam bahasa Ibraninya, bukan mukul, tapi jamah. Jadi ketika Tuhan lihat bahwa fajar sudah mau tiba, saudara ya, dan Yakub nggak mau kalah. Yakub ini, saudara tadi saya sudah cerita, Yakub ini pegulat sejati. Yakub ini petarung, saudara. Sejak dalam kandungan udah nggak mau kalah. Saudara tahu nggak waktu dia mau lahir itu dia pegang tumitnya Esau. Dia mau duluan. Ya, jadi dia ini memang petarung ya si Yakub ini. Dia sudah bergulat dengan banyak orang, dia tipu banyak orang untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara. Termasuk ketika dia bergulat dengan Allah yang menjadi manusia, dia tetap juga posisinya ngotot saudara. Dia ngandelin kekuatannya sendiri. Jadi Yakub itu seumur hidupnya sampai kisah ini maksud saya, sampai kisah ini. Itu adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia mengandalkan kelihayan, kecerdikan dan kelicikannya untuk bisa menipu banyak orang, memperdaya banyak orang supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia masternya tipu daya. Jadi dia tuh sangat, saya sebut dia tuh pinter. Pinter saudara-saudara ya. Dia pinter, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Dan di malam itu pun saudara, sebenarnya nih, saudara kalau baca ayat ini, saudara bingung gak sih sama Tuhan? Sebenarnya Tuhan kenapa sih harus semalam-malaman? Halo, loh Tuhan masa kalah sama Yakub? Saudara, Tuhan bisa gak sih lagi bergulat nih, dalam hitungan detik Tuhan langsung jeder, KO Yakub, bisa gak? Halo, Yakub dibikin KO dalam hitungan detik, bisa gak sih? Kenapa sih harus semalam-malaman? Ini kayak menarik kalau didiskusikan di Cool ya. Kenapa sih harus semalam-malaman? Kok enggak sekian detik aja Yakub dilumpuhkan, KO, bye-bye Yakub, kamu kalah, saya menang. Ya, iya enggak sih? Iya enggak sih? Kenapa harus semalam-malaman sampai fajar? Dan saudara saya juga enggak habis pikir nih, saya enggak habis pikir tentang Tuhan ya. Tapi ketika nanti saya akan bawa sampai ke Yesus ya. Tuhan itu kan dia maha ya, tapi dia benar-benar di momen ini ya, di momen ini dia membatasi kekuatannya loh. Sampai dia ladenin Yakub semalam-malaman. Kalau saya sih saya nggak mau ladenin Yakub. Ya elah Kub, ya kalau saya jadi Tuhan, sini saya nggak usah sentuh, saya sentil, tung, langsung Yakub terkapar. Bisa nggak? Bisa, tapi puji Tuhan, Tuhan saudara bukan Deddy Santoso ya. Tuhan saudara ini memang hikmat-Mu tiada terselami,
Kasihmu dalam tak terduga, itu lagu itu ya. You are beautiful beyond description. Kau gak bisa dideskripsikan. You are beautiful beyond description. Gak bisa dideskripsiin. Aneh memang. Tuhan yang aneh. Sorry saya harus ngomong gitu ya. Aneh loh. Karena dia sengaja membatasi kekuatannya. Ya saudara. Sampai di momen dimana fajar mau tiba, dia baru jamah Yakub, dia sentuh Yakub, Yakub kakinya pincang. Dan di momen itu saudara lihat Yakub gak mau lepasin Tuhan. Kalau saudara lihat di ayat 26 saudara, ketika orang itu mau pergi, Yakub gak mau ngelepasin Tuhan. Ya kalau boleh nyanyi itu lagunya Pak Niko, I will never let you go, never ever let you go. Ya jadi ini saya coba pakai emosi gitu ya. Yakub bilang enggak mau. Enggak mau Tuhan, aku enggak mau engkau pergi. Aku enggak mau lepasin engkau Tuhan. Ya, sama kayak Musa waktu nyanyi, bilang engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Kira-kira mirip, Musa juga gak mau berjalan kalau gak ada Tuhan. Yakub juga gak mau, gak bisa. Ya. Padahal Yakub tadinya orang yang angkuh, orang yang sombong, pegulat, fighter. Ya dia sudah memperdaya banyak orang. Tapi di momen ini ketika dia bergulat semalam-malaman, hatinya berubah saudara. Dia gak mau ngelepasin Tuhan. Aku ingin sama Tuhan terus. Kalau Tuhan gak berkatin aku, enggak. Kalau Tuhan gak berkatin aku gak mau. Aku gak mau ngelepasin Tuhan. Saya waktu ngerenungin ini saya juga nangis saudara. Ketika saya mau khotbah ini. Ketika saya lagi nyusun kata-katanya, saudara, saya juga sedih. Saya ngelihat, wow passionnya Yakub. Ya, dia berubah loh. Dan ketika orang itu nanya saudara ya, siapa nama kamu? Dia jawab jujur loh Yakub. Dia waktu ditanya sama papanya, sama Ishak, siapa nama kamu? Dia bilang apa? Aku Esau. Dia bohong. Aku Esau. Dia punya defense, self mechanism defense. Dia bohong saudara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi di momen ini ketika dia ketemu Tuhan, personal encounter sama Tuhan, Tuhan tanya siapa nama kamu? Dia jawab, aku Yakub. Saudara, dia terbuka, dia jujur. Dan saya sering ngomongkan keterbukaan itu awal dari pemulihan. Jadi ketika Yakub terbuka sama Tuhan, dia jujur di hadapan Tuhan. Dia disembuhkan, dia dipulihkan saudara. Yakub berubah saudara. Dan Tuhan bilang apa? Nama kamu. Dikatakan apa nih di ayat 28 nih saudara, poin saya. Sebentar lagi saya selesai. Nama kamu gak akan disebut lagi Yakub, penipu. Kamu fatherless, gak punya papa aja gak sayang sama kamu. Ya ini Yakub broken sebenarnya saudara ya. Dia tuh insecure, dia gak percaya diri juga. Dia sebenarnya rusak figur bapaknya saudara ya. Tapi Tuhan datang dan Tuhan bilang, kamu sekarang bukan lagi Yakub, tapi kamu adalah Israel ya. Karena kamu telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kamu menang. Saudara, ada sebuah quotes yang bagus yang akhirnya membuat saya teng gitu ya. Allah sengaja membuat dirinya lemah dan kalah karena dia mau memenangkan hati Yakub. Karena dia ingin mengubah hati Yakub. Aduh, quotes ini indah banget saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara tahu gak? Yesus itu sengaja membuat dirinya lemah dan kalah di atas kayu salib. Supaya dia bisa tebus kita dari perbudakan dosa. Supaya kita jadi milik kepunyaan Tuhan. Cara Yesus mengubah hati kita dengan kekalahan. Di kayu salib Yesus lemah, Yesus kalah. Halo, betul gak sih? Ya, lemah dan kalah di kayu salib. Tapi dia lagi menggantikan hukuman dosa kita saudara. Sehingga kita yang percaya kepadanya, kita punya identitas yang baru. Kita disebut pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin saudara. Nah, saya akan tutup dengan kalimat ini saudara. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa konsep kemenangan yang diajarkan Alkitab itu sangat berbeda dengan yang diajarkan oleh dunia. Betul gak sih? Kalau sudah lihat kemenangan kita yang sesungguhnya terjadi ketika kita menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Saya ngajak kita baca yuk bersama-sama 2 Korintus 12 ayat 9.
Bagi Tuhan, kemenangan yang sesungguhnya terjadi pada saat kita dalam posisi tidak berdaya. Karena dalam ketidakberdayaan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yuk kita baca bersama. Inilah kemenangan kita. 2 Korintus 12 ayat 9, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Yakub itu pincang, Yakub itu kalah. Siapa yang bilang Yakub menang? Yakub kalah, kakinya pincang. Tapi Tuhan sebut dia pemenang. Aneh ya? Paradoks ya? Rasul Paulus sekarang juga ngerti apa itu kemenangan. Kemenangan bukan kita kuat, kita hebat. Kemenangan itu bicara Tuhan kita yang paling kuat. Tuhan kita yang paling hebat. Amin. Justru kita ini lemah, kita gak berdaya. Kalau Karl Marx bilang agama itu buat orang lemah. Saya setuju juga sih sama Karl Marx. Iya, memang buat orang lemah. Karena kita bisa diselamatkan masuk surga. Itu juga bukan karena hasil usaha kita. Tapi itu karena kekuatan pengorbanan cinta dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini kita belajar 2 prinsip, saudara. Yang pertama, kita belajar pemenang adalah seorang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua, pemenang adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita datang sama Dia. Tuhan gak mau kehidupan Kristen kita membosankan. Karena Dia adalah Tuhan yang sungguh sangat indah. Tiada taranya. Mari saudara masuk lebih dalam lagi. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini. Kalau sudah merasa kekristenanmu hari ini sudah mulai biasa saja. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan kejar dan serang kita semua. Supaya kita akhirnya bisa mengakui di hadapan Tuhan. Hikmat dan keindahanmu sungguh menakjubkan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah. Tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, Engkau yang mengejar kami dengan kasih karunia-Mu. Sampai kami benar-benar menyadari keberadaan kami. Bahwa kami ini gak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa kalau bukan karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami ini orang berdosa, upah dosa adalah maut. Mati, terpisah, terputus dari Tuhan untuk selama-lamanya. Nilai hidup kami sangat tergantung dari kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan terima kasih karena Engkau tidak pernah menyerah. Engkau tidak pernah berhenti memberikan kami kesempatan hingga hari ini. Kasih karunia-Mu lah yang membawa kami ada di tempat ini Tuhan. Di tengah banyaknya pergumulan kami, di tengah banyaknya ketidakmengertian kami akan kehidupan kami, keluarga kami, sekolah, kuliah, pekerjaan, hubungan-hubungan yang kami bangun, keuangan kami, bahkan mungkin kesehatan kami juga sekarang sedang lagi
mengalami goncangan. Tuhan, di tengah banyaknya goncangan yang sedang terjadi, kami tahu Tuhan kasih karunia-Mu sedang membawa kami untuk masuk lebih dalam mengenal Tuhan yang indah dan menakjubkan itu. Membawa kami melihat Tuhan adalah pribadi yang melampaui akal pengetahuan kami. Bahwa kasih-Mu gak bisa diukur, yang panjang, tinggi, lebar, dalamnya melampaui semua yang bisa dikhotbahkan. Melampaui semua buku-buku yang sudah ditulis, melampaui semua kesaksian-kesaksian orang. Gak ada yang bisa menyelami kedalaman keindahan-Mu ya Tuhan. Dan bawa kami menjadi orang-orang yang masuk mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Dan bawa kami terus mau hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bahkan di tengah rasa sakit kami, di tengah kelemahan kami, bahkan di tengah kekalahan kami, disitulah kami berjumpa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Disitulah kami berjumpa dengan Tuhan yang setia. Disitulah kami berjumpa dengan Tuhan yang sungguh sangat mengasihi kami. Dan kami mau Tuhan menghayati, Yesus juga pernah mengalami semua hal yang kami alami, bahkan lebih dari yang kami alami. Dan Yesus menang dan kami pun menang karena Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan bila hari ini kasih karunia Tuhan itu membawa kami yang tidak berdaya ini bangkit dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah di hari ini. Bila kekaguman kami akan Tuhan terus berlanjut, bukan hanya di ruangan ini, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan di tengah pergumulan, kami terus bawa hidup kami mengagumi dan menghormati dan mencintai Tuhan seumur hidup kami. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang cinta dan setia sama kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukan-Mu. Dalam nama Yesus semua yang mau bangkit jadi pemenang sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan saudara.